Kembali lagi di React Ingbas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kita bahas One Piece lagi. Meskipun One Piece merupakan sebuah cerita yang menghadirkan cerita tentang bajak laut, namun ada sosok pahlawan terbesar dalam sejarah dunia tersebut. Dunia One Piece dipenuhi oleh berbagai hal yang mengerikan terlepas dari berbagai elemen komedi yang muncul dalam ceritanya. Berbagai hal mengerikan tersebut tidak lain adalah kekejaman pemerintah dunia, kekerasan oleh kaum naga langit, dan sebagainya. Namun, yang menarik kemudian ada sebagian sosok pahlawan yang rela membela para kaum yang tidak bersalah. Berikut adalah pahlawan terbesar dalam sejarah One Piece. Yang pertama ada Monkey D. Garp. Pahlawan terbesar dalam sejarah One Piece yang pertama tidak lain adalah Monkey D. Garp. Kalian tentunya sudah tahu mengapa Garp masuk daftar ini, mengingat dia memiliki julukan pahlawan angkatan laut. Julukan tersebut dia dapatkan pasca berhasil mengalahkan Rocks di Sebek yang berada di God Valley pada 38 tahun yang lalu. Dan julukannya tersebut sebenarnya mengarah pada apa yang dia lakukan untuk melindungi kaum naga langit di God Valley. Dari segi kekuatan, Garp merupakan salah satu karakter angkatan laut terkuat yang pernah ada. Meskipun sebenarnya Garp kurang senang dengan julukannya tersebut, namun dia tetap mempertahankannya karena posisinya sebagai angkatan laut. Garp merupakan salah satu dari sedikit angkatan laut yang justru berseberangan pendapat dengan organisasinya. Garp justru tidak sependapat dengan keadilan absolut, dan dia juga tidak selalu senang untuk berada di bawah kendali atau kekuasaan naga langit. Garp merupakan salah satu dari sedikit angkatan laut yang memang mau bekerja untuk melindungi orang-orang. Garp sendiri diketahui melakukan hal itu di sepanjang cerita One Piece, di mana salah satunya dia berusaha untuk mengalahkan Roger. Yang kedua ada Sabo. Tidak ada yang menduga jika Sabo akan jadi salah satu karakter pahlawan terbesar di series One Piece. Sabo pada awalnya merupakan saudara angkat dari Ace dan Luffy, di mana mereka tumbuh bersama. Di sisi lain, dia merupakan anak dari salah satu bangsawan di kerajaan Goa. Namun, Sabo tidak pernah senang dan nyaman dengan semua hal yang para bangsawan tersebut lakukan. Sabo sendiri kemudian memutuskan menjadi bajak laut. Sebelum kemudian dia hampir tewas akibat Tenryubito. Dia kemudian diselamatkan oleh Dragon dan kemudian jadi bagian dari pasukan revolusi. Selama di kelompok ini, Sabo benar-benar berkembang pesat, yang mana inilah yang membuat Sabo kemudian menjadi orang nomor 2 di pasukan revolusi. Dia juga kemudian jadi salah satu sosok pahlawan terbesar di dunia One Piece. Sabo banyak membantu berbagai wilayah untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan mereka. Dia menggunakan kekuatan buah iblis Mera-Mera no Mi milik Ace untuk menghancurkan sosok penguasa di sebuah wilayah. Dengan apa yang dia lakukan tersebut, membuat Sabo sekarang dianggap pahlawan dan mendapat julukan sebagai Flame Emperor atau Kaisar Api. Para fans menantikan pertarungannya dengan sang Fleet Admiral Akainu demi membalaskan dendam kematian Ace. Yang ketiga, Monkey D. Dragon. Sebelum Sabo menjadi sosok pahlawan seperti sekarang, mentornya sekaligus pemimpin pasukan revolusi sudah terlebih dahulu melakukan apa yang dia lakukan. Seperti yang diperlihatkan dalam ceritanya, Dragon sebelumnya merupakan bagian dari Angkatan Laut. Namun, dia memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut karena dia menganggap tidak ada keadilan yang diberikan oleh mereka. Puncak perjuangan dari Dragon sendiri muncul pasca apa yang terjadi di Ohara, di mana pemerintah dunia menghancurkan semua penduduk di sana. Dragon pun bersumpah bahwa dia akan membalas dendam apa yang mereka lakukan, dan sebagai bentuk dari hal tersebut adalah dia membentuk pasukan revolusi. Seperti yang diperlihatkan dalam kilas balik Kuma, pasukan revolusi awalnya merupakan pasukan kecil biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan revolusi berkembang menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dan jadi ancaman bagi pihak pemerintah dunia. Pasukan revolusi sengaja dibentuk untuk menjadi tandingan bagi kaum naga langit. Mereka juga membantu berbagai wilayah yang ada di dunia One Piece untuk lepas dari cengkraman pihak pemerintah dunia, yang mana inilah yang menjadikan Dragon sebagai salah satu pahlawan terbesar di series One Piece. Yang keempat, Bartolomeu Kuma. Kuma merupakan sosok pahlawan besar bagi para penduduk di kerajaan Sorbet. Contohnya adalah bagaimana Kuma membantu menyembuhkan penyakit para penduduk di wilayah selatan kerajaan Sorbet dengan kekuatan Nikyu-Nikyu yang dia miliki. Namun, mereka tidak sadar jika Kuma kemudian yang merasakan rasa sakit itu sebagai pengganti dari orang-orang tersebut. Contoh yang paling epik
Dari bukti kepahlawanan Kuma adalah bagaimana dia bisa melindungi kerajaan Sorbet sendirian. Kuma diketahui menghancurkan seluruh pasukan kerajaan Sorbet sendirian demi bisa mengalahkan King Pekori, yang membuat banyak penduduk mereka merasa terancam dan kesusahan. Bahkan, Kuma melakukan hal ini sebanyak 2 kali, di mana di momen yang kedua Kuma jauh lebih dahsyat lagi. King Pekori mendapatkan bantuan dari pemerintah dunia untuk mengakses kekuatan angkatan laut. Namun, pasukan angkatan laut yang bersama King Pekori berhasil untuk dia hancurkan juga, dan dia kembali melakukannya sendiri dengan menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Kuma merupakan sosok pahlawan yang luar biasa dalam cerita One Piece dan memberikan pengaruh bagi banyak orang. Dan di flashbacknya, Mimin ngerasa sedih banget ke Kuma. Yang kelima, ada karakter kesayangan kita semua, yaitu Monkey D. Luffy. Luffy adalah sosok yang memiliki prinsip tentang kebebasan, karena itulah Luffy selalu merasa marah dan tertekan ketika ada mengetahui sebuah wilayah tidak bisa mendapatkan kebebasannya. Dalam sejarah kemunculan series One Piece, diketahui Luffy sudah membebaskan beberapa negara atau wilayah dari kejahatan atau cengkraman pihak jahat. Contohnya adalah Pulau Manusia Ikan, Alabasta, Kokoyashi, dan masih banyak yang lainnya. Luffy diperlihatkan berhasil mencegah Hody Jones dan pasukannya untuk menggulingkan kerajaan Ryugu dan perang dengan para manusia darat. Kemudian, yang paling baru, Luffy berhasil menyelamatkan Wano dari cengkraman Kaido selama 20 tahun setelah dia berhasil untuk mengalahkannya di puncak perang Onigashima. Jauh sebelumnya, Luffy pernah menyelamatkan Alabasta dari Crocodile dan Baroque Works. Dengan apa yang Oda Sensei hadirkan dalam cerita One Piece, tidak mengherankan jika Luffy nantinya akan jadi sosok pahlawan paling besar dalam sejarah One Piece. Salah satu spekulasi yang sangat santer di kalangan fans adalah bagaimana Luffy nantinya akan berhasil menghancurkan seluruh sistem yang pemerintah dunia bangun. Hal itu nantinya akan jadi awal mula terciptanya kebebasan di dunia One Piece. Dan Luffy benar-benar akan menjadi sosok dewa kebebasan Nika. Yang keenam tidak lain dan tidak bukan, yaitu Sun God Nika. Pahlawan terbesar dalam sejarah One Piece yang terakhir adalah Nika. Bagi sebagian para penduduk di dunia One Piece, Nika merupakan sosok yang sangat penting dan besar, di mana pengaruhnya sangat luar biasa. Sosok Nika memang masih jadi misteri di dunia hingga saat ini, sejak namanya pertama kali muncul ketika diceritakan oleh Who's Who. Kita masih belum banyak mengetahui tentang sosoknya. Beberapa informasi yang kita ketahui berdasarkan referensi dalam ceritanya, sosok Nika adalah pahlawan bagi para budak. Nika sering membebaskan para budak yang mana ini yang jadi alasan mengapa karakternya sangat populer di kalangan budak. Namun, sosok Nika dianggap sebagai dewa penolong oleh bangsa Buccaneer, seperti yang diperlihatkan dalam kilas balik Kuma. Kemudian, bagaimana para Gorosei mengetahui sosok Nika, yang mana mereka merupakan karakter yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Artinya, Nika memang sudah ada sejak lama. Bahkan, Gorosei sendiri mengetahui jika sosok Nika adalah dewa dengan kekuatannya yang dahsyat. Menarik tentunya untuk melihat asal-usul dari Nika yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di dunia One Piece. Dengan kekuatan yang mereka miliki, beserta tekad dan rasa keadilan yang besar, para karakter tadi berusaha untuk menjadi sosok pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Mayoritas mereka mencoba untuk menyelamatkan para penduduk dunia dari ancaman pihak pemerintah dunia yang sudah merenggut kebebasan mereka, khususnya untuk para budak. Dari keenam karakter yang disebut pahlawan di dunia One Piece yang tadi Mimin sebutkan, hanya Garp yang tidak mau menerima title tersebut. Ya, Luffy juga tidak mau, tapi konteksnya itu Garp tidak mau menerima julukan tersebut karena dia dianggap sebagai pahlawan angkatan laut untuk melindungi Gorosei. Sedangkan berbeda dengan kelima lainnya. Yang lima lainnya itu disebut sebagai pahlawan karena melindungi masyarakat atau orang-orang lemah dari ancaman pemerintah dunia yang kita tahu kejam dan tidak punya rasa manusiawi. Dalam dunia One Piece, perbudakan menjadi masalah yang sangat-sangat tidak berperkemanusiaan, terutama yang dilakukan oleh Tenryubito kepada para budaknya. Tenryubito atau kaum naga langit sering menjadikan orang-orang lemah atau orang-orang miskin sebagai budak sampai-sampai mereka menggunakan helm kaca. Bahwa menganggap dirinya itu sebagai dewa atau Tuhan, mereka tidak mau menghirup udara yang sama dengan para budak ataupun manusia. Mereka menganggap rendah manusia lainnya.
Kita nantikan saja sang pahlawan kemanusiaan, sang pahlawan bagi para budak, Nika di final saga akan menghancurkan para kaum naga langit yang sombong dan menjijikkan ini. Kita tunggu saja. Dan pesan Mimin kepada kalian para fans One Piece, jangan mati dulu sampai Nika benar-benar memberikan kebebasan di dunia One Piece dan Luffy akhirnya menemukan Laugh Tale dan menjadi Raja Bajak Laut. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan sabar ya sekarang, manga One Piece masih libur.